Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah Masjid Istiqlal dimanapun berada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan kajian yang lalu tentang etika puasa ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lalu sudah kita baca ayat Al-Baqarah ayat 183, namun belum selesai, dan hari ini kita akan lanjutkan, di mana kemarin baru kita sampai pada kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita belum bahas tentang la'allakum tattaqun. Jadi sebagai hasil berpuasa itu diharapkan la'allakum tattaqun, agar engkau semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Kalimat takwa itu kalau kita urai adalah dari asal waqa, yaqi, wiqayah. Dari segi lugawinya, waqa, yaqi, wiqayah itu artinya adalah pencegahan. Karena itu dalam tafsir Jalalain itu dijelaskan di sana la'allakum tattaquna al-ma'asi, agar engkau menghindari, mencegah dari maksiat. Karena orang puasa itu harus bisa mencegah maksiat. Dia harus sabar dan dia harus menghindari semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu berarti takwa, apa makna takwa? Jika dilihat dari segi bahasanya, maka takwa adalah upaya pencegahan terhadap sesuatu yang melanggar. Jadi itu secara bahasa. Namun takwa yang sudah biasa didefinisikan oleh para ulama adalah menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari atau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika bisa kita visualisasikan, takwa itu ibaratnya seandainya kita sedang berada di jalan menuju ke sesuatu tempat. Katakanlah kita ini kan dalam kehidupan ini sedang berjalan menuju satu tempat, menuju Allah, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meniti jalan. Nah, dalam perjalanan itu ada ranjau-ranjau. Ada ranjau-ranjau, ada paku di jalan itu, ada lubang, ada kerikil. Maka dengan cara tattaqun, dengan cara takwa itu, kita harus bisa mengidentifikasi semua itu yang ada di jalan. Bahwa ini paku, jangan diinjak.
bahwa ini ada ranjau jangan diinjak, bahwa ini lubang jangan diinjak. Itu tatakun, kita mencegah, kita selalu mawas diri, mencegah untuk tidak terkena salah satu ranjau-ranjau itu. Inilah takwa. Nah, setelah kita selama 1 bulan dilatih yang demikian, maka pada akhir Ramadan itu jiwa kita sudah terbiasa. Maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa, artinya adalah orang-orang yang sudah terlatih untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu la'allakum tattaqun. Kemudian puasa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berbuka, kemudian bagaimana Rasulullah sahur, diceritakan ya, ini kaitan dengan waktu puasa. Jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra radhiyallahu anhu, qala kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fahadara al-iftara faqama qabla ay yaftara lam yakul lailatahu wala yaumahu hatta yamsiya. Jadi zaman dahulu orang berpuasa itu kemudian datang di rumah itu berbuka puasa maghrib. Nah, kapan maghrib itu? Maghrib itu adalah jika tenggelamnya matahari. Namun orang zaman dahulu tidak semuanya paham, maka ada para sahabat yang menunggu gelap. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kamu boleh iftar, boleh berbuka puasa ketika lingkaran matahari itu sudah tenggelam semuanya. Nah, ketika lingkaran baru tenggelam itu memang masih ada cahaya kemerahan, kekuningan di ufuk barat. Nah, itu sudah boleh berbuka puasa. Nah, itu setelah ada penjelasan demikian, baru para sahabat itu kemudian berbuka sesuai apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun masih ada satu cerita bahwa mereka zaman dahulu, mereka kalau berbuka puasa kemudian sahur. Nah, jadi zaman dahulu itu sebelum turunnya ayat yang menjelaskan tentang itu, orang kalau berbuka puasa kemudian tidur, maka setelah bangun itu sudah tidak berani makan, tidak berani minum, tidak juga berani mengumpuli istrinya. Karena pemahamannya waktu itu begitu. Makanya satu saat terjadi ada seorang sahabat yang datang dari luar maghrib. Saat maghrib itu bertanya sama istrinya, adakah makanan untuk buka puasa? Kata istrinya, tidak ada. Tapi tunggu sebentar, saya akan keluar, akan mencari buka. Kemudian tidak lama istrinya datang membawa makanan. Berharap suaminya masih menunggu, kemudian berbuka puasa bersama dan ya mungkin bermesraan atau bagaimana. Tapi ternyata begitu istrinya datang sampai rumah, sang suami sudah tertidur. Karena dia kecapean dari luar, maka begitu datang capek, menunggu istrinya agak lama barangkali, tertidur. Maka ketika istrinya datang membawa makanan, lihat suami yang sudah tidur, istrinya kecewa. Dia bilang, khaibatan lak, sia-sialah kamu.
sia-sia. Istrinya padahal mengharapkan sesuatu setelah berbuka puasa itu. Karena waktu itu pemahamannya begitu tidur, bangun sudah tidak bisa apa-apa. Meskipun bangunnya katakanlah jam 8, tidur jam 7 misalnya, jam 8 bangun sudah sampai pagi. Maka hal demikian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi asbabun nuzul dari ayat Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Ayat ini kemudian turun dan para sahabat gembira karena ternyata masih boleh gitu. Malam-malam itu masih boleh bercampur suami istri gitu. Ayat selanjutnya adalah wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Nah, ayat berikutnya adalah menceritakan tentang bagaimana sahur. Batasan sahur. Kulu washrabu, jadi sepanjang malam itu boleh makan, minum, menggauli istri, itu boleh masih. Makanya para sahabat senang. Nah, kapan batasnya? Hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, ayat itu tadinya turun belum ada minal fajrnya. Maka setelah ayat wakul washrabu ini turun, para sahabat itu beristihad bagaimana caranya memahamkan atau memahami ayat ini. Ada yang sebelum tidur itu menyimpan benang putih dan benang hitam. Ada juga yang mengaitkan atau mengikat kakinya dengan benang itu, benang putih dan benang hitam, supaya nanti begitu bangun, nah dilihat apakah sudah yatabayyan khaytul aswad atau khaytul abyad minal khaytil aswad, benang putih dengan benang hitam ini apakah sudah bisa jelas dilihat. Kalau sudah bisa jelas dilihat berarti itu sudah berakhir masa sahur kan gitu. Ini kan tentu kesulitan, karena pada malam-malam begitu kan sulitlah dilaksanakan. Maka akhirnya ada sahabat juga yang mengadu pada Nabi, dan akhirnya turun ayat lanjutannya yaitu kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi yang dimaksud khaytul abyadu minal khaytil aswadi itu adalah ternyata fajar, bukan benang putih dan benang hitam secara sesungguhnya. Nah, apa itu fajar? Jadi fajar dijelaskan ada dua macam. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu kalau orang tua dulu mengatakan itu fajar setan. Kenapa disebut fajar setan? Karena dia bisa mengecoh orang. Nah, karena itu kemudian dijelaskan ciri-cirinya fajar kadzib itu seperti apa. Fajar kadzib itu adalah fajar jika kita melihat di ufuk timur itu ada cahaya putih melintang ya dari utara ke selatan atau selatan ke utara gitu ya. Dan itu memang kelihatan seperti sudah siang. Makanya dulu banyak cerita itu kalau orang-orang dahulu yang kerjanya itu memang harus pagi-pagi keluar dari rumah, kemudian jalan kaki menuju sawah gitu. Ternyata sampai di sawah, sampai sudah agak jauh, makin gelap bukan makin terang.
maka ini ternyata fajar kadzib. Nah, sedangkan yang fajar shadiq itu yang kemudian ada khaitul abyadu minal khaitil aswad, itu adalah ada cahaya kemerahan, kemudian nanti di atas bukit-bukit atau pemohonan itu ada cahaya putih dan di atasnya hitam. Apalagi kalau zaman dahulu di padang pasir gitu ya, sekarang pun di Arab gitu, itu nanti kelihatan di atas gunung ada batas-batas itu. Jadi pas di atas puncak-puncak gunung itu nanti kelihatan ada cahaya putih, kemudian di atasnya hitam. Ternyata yang dimaksud dari khaitul abyadu minal khaitil aswadi adalah itu. Nah, itulah sahur. Ya, batas sahur. Nah, sekarang ada berapa jeda ya antara sahur dengan azan? Ada berapa jeda? Ini kan ada pendapat juga sekarang lagi ada yang mengatakan masalah imsak ini. Jadi tidak ada imsak itu ya. Memang kalau dalam hadis tidak ada mengatakan imsak ya. Jadi nanti kita jelaskan bahwa ada hadis mengatakan bahwa jarak antara Rasulullah selesai makan dengan pergi ke masjid, waqama ila shalah, pergi masjid, itu adalah ala qadri khamsina qira'ata khamsina ayah. Jadi kira-kira membaca 50 ayat Quran. Nah, kalau kita ala-ala kita ini membaca secara sederhana 50 ayat itu ya antara 12 menit sampai 15 menit lah. Jadi ada jeda antara sahur dengan sholat. Ya, sahur jelas-jelas ada. Itu makanya kemudian dari sini kemudian para ulama membuat yang namanya imsak. Benar imsak itu maknanya adalah mengekang ya, menahan. Jadi puasa itu definisi adalah mengekang atau menahan diri ya gitu ya dari segala yang dilarang seperti kemarin sudah kita bahas ya. Tapi kemudian ada imsak untuk kebaikan orang-orang. Ini kan masalahnya orang awam ini kalau tidak diberi pemahaman yang ini kan tidak nanti susah ya. Dan para imam mazhab itu kan pingin para penganutnya ini selamat, ibadahnya jadi benar gitu. Walaupun memang ada hadis Nabi, jika kamu mendengar azan dan kemudian kamu di tanganmu masih ada makanan, maka lanjutkan makan itu. Suruh melanjutkan. Tidak apa-apa, masih boleh ya. Tapi tentu bukan kemudian nambah lagi semakin banyak ya. Artinya masih tersisa sedikit, boleh dilanjutkan. Ini arah keadaan yang jika ya kan ada case tertentu. Jadi kita sebaiknya memang seperti Rasulullah itu sudah sahur dulu, selesai baru azan. Ya kan? Tapi jika ternyata kita buru-buru entah bangunnya itu agak kesiangan, nunggu masak dulu, ini kemudian makan buru-buru, azan, suruh menyelesaikan dulu makanan yang ada di tangan kita, itu baru kita selesai sahur. Itulah puasa dari buka dan sahur ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jelas kalau hal-hal yang dilarang ya, hal-hal yang dilarang ketika kita berpuasa ya, kalau
makan, minum, hubungan suami istri sudah jelas ya. Tapi kita juga dilarang qauluz zur. Qauluz zur itu apa? Berkata-kata bohong lah. Kita berbohong ya. Itu tidak boleh. Ya. Kita menyakiti orang, tidak boleh. Ya. Kita sedang berpuasa. Bahkan ketika kita disakiti orang, kita disuruh menjawab dengan Allahumma inni shaim, bahwa saya sedang puasa. Nah, demikian itu adalah dianjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada terus apa saja yang boleh? Yang boleh ya kumur-kumur boleh, asal jangan berlebihan. Ya, kumur-kumur tenggorokan mulut kita kering, ya, kumur-kumur boleh ya. Mandi boleh, badan panas banget nih, mandi boleh, nggak apa-apa. Kemudian yang sering menjadi perdebatan, gosok gigi boleh ya, siwak ya boleh. Wah, disunahkan siwak itu sebelum zuhur. Kalau setelah zuhur itu sudah makruh ya. Jadi biarpun kalau sudah zuhur mulut kita baunya tidak sedap, itu katanya la khalufu famus shaim khairu minal misk. Jadi sisa bau yang diakibatkan oleh mulut seseorang yang sedang berpuasa itu lebih mulia, lebih indah bagi Allah itu daripada bau aroma misik gitu ya. Nah, ada yang sering jadi pertanyaan, apakah kalau kita suntik injeksi kalau obat yang mencegah penyakit atau mengobati sakit boleh, tapi bukan injeksi kalau sekarang kan sudah modern ya, ada aja mungkin injeksi untuk misalnya jadi tidak lapar gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh ya. Jadi itulah apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi para pendengar semua. Kami akhiri, wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.